lelo 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 le. Apa itu suaranya? Ojo anak Aduh, sayang kedua. Yenang udah hilang ayu tak kadang bisa urip mulya dadi yo wanita nglurusake asmane wong tuwa dadi yo pendekare bangsa. Sayup-sayup terdengar suara Ibunda Ratu sedang menimang Putri Roro Kuning dan Putri Runting. Putri Roro Kuning dan Putri Runting adalah putri dari Kerajaan Doho. Kerajaan Doho di abad 11 sampai 12 yang dipimpin oleh Lembu Amiseno yang sampai puncak kejayaan. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun ke tahun, kedua putri kerajaan bertumbuh dewasa. Namun tidak sampai situ saja. Adapun musibah yang terjadi di kerajaan itu, kedua putri terkena penyakit. Putri Roro Kuning terkena penyakit kuning dan Putri Runting terkena penyakit gondok. Lembu Amiseno mengumpulkan semua tabib, tapi tidak ada satu tabib pun yang bisa mengobati penyakit kedua putri ini. Suatu ketika saat Lembu Amiseno tidur, terdengar dan bertemu empu yang sangat sakti. Lembu Amiseno, bawalah kedua putrimu ke lereng Gunung Wilis. Suara itu sangat keras, sampai Lembu Amiseno pun terbangun dari mimpinya. Lembu Amiseno pun mengumpulkan semua penasehat terdekat dari kerajaan. Namun semua mengatakan, bawalah kedua putrimu ke lereng Gunung Wilis. Keesokan harinya, kedua putri kerajaan berangkat ke lereng Gunung Wilis sendiri tanpa satu pengawalan pun. Akhirnya kakak, kita sampai di lereng Gunung Wilis ini ya. Iya adikku, semoga kita bisa bertemu dengan Resi Darmo yang ada di lereng Gunung Wilis ini. Dan akhirnya setelah sekian lama berjalan, kedua putri itu bertemu dengan Resi Darmo. Resi Darmo langsung membuatkan racikan ramuan yang langsung diminum oleh kedua putri itu. Dan setiap hari kedua putri itu mandi di air terjun. Dan air terjun itu diabadikan oleh nama kedua putri itu dengan Resi Darmo. Dan menjadilah air terjun Roro Kuning. Kisah inspiratif bagi aku anak zaman now. Hidup itu penuh dengan perjuangan, pengorbanan, dan kesabaran. Jika kita ikhlas dengan apa yang Allah berikan, Allah pasti akan memberi pertolongan dan selalu menyertai kita. Terima kasih. Wow, bagi aku anak milenial, hidup itu perlu perjuangan gitu katanya ya. Oke, pastinya sedikit informasi untuk para ayah dan juga bunda yang mewakili lagi mendampingi ya putra-putrinya hari ini. Siapapun yang menjadi juara hari ini, juaranya akan diumumkan langsung di hari ini, tetapi untuk trofi akan diambil nanti sore ya ayah bunda ya. Jadi untuk kalian semuanya, kalau nanti putra-putrinya mendapatkan juara, trofinya diambilnya nanti sore, seperti itu. Tadi adalah penampilan dari keempat ya, kalau betul ya, keempat ya adek ya. Sekarang waktunya kontestan kelima. Sudah siap? Oke, silakan kesini dulu ganteng ya. Aduh, ganteng sekali. Adek, tahu atau tidak waktunya berapa menit? Pakai mic? Waktunya 7 menit. Oke, sudah siap kamu? Sudah. Oke, selamat berjuang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Farizal Satria Dharma, asal dari SD Lukman Al Hakim. Saya akan menceritakan air terjun Sedudo.
penghuni lama Padepokan Beringin Putih Desa Bajulan sekaligus putra Sang Resi. Kedua pemuda tersebut menaruh hatinya kepada sang putri cantik dari kerajaan Kediri. Namun cinta mereka kandas karena sudah mendengar bahwa sang putri diminta untuk pulang kembali dan menjodohkannya dengan putra kerajaan Kediri. Kedua pemuda tersebut mengurung diri di kamar sampai kehilangan sopan santun. Sang ayah pun marah. "Leh, kowe anakku, saiki semedya lah lalekno tresnamu marang putri." Kedua pemuda itu menyanggupi perintah ayahnya. Sebelum bersemedi, kedua pemuda itu melakukan ikrar atau janji. Sang adik berikrar, "Aku ora bakal rapi sampai kapan wae. Aku judo selawase." Sang kakak pun berikrar, "Aku menungso sing ora duwe tata jalma." Sumpah inilah yang dinamakan air terjun. Air terjun yang digunakan oleh adik adalah air terjun Sejudo. Air terjun yang digunakan oleh kakak adalah air terjun Singokromo. Berkat cerita kedua pemuda tersebut, barang siapa yang mandi di air terjun itu, maka akan diberikan kesehatan dan awet muda. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, peserta 5 Sejudo ya hari ini ya judulnya ya. Bagus. Oke, silakan duduk. Terima kasih ya sayang ya. Aduh senyumnya malu-malu gitu. Oke, kali ini kita langsung menuju saja ke peserta ke-6. Yang mana nih? Kak Meli mau lihat dulu peserta ke-6-nya. Aduh cantik sekali. Aduh cantik sekali. Sudah siap sayang ya? Sama seperti teman-teman yang lain, durasinya 7 menit ya. Akan dimulai dari suara tank. Nanti kalau ada suara tanknya 2 kali, tank, waktu kamu berarti kurang 1 menit ya. Segera diselesaikan ceritanya, tapi jangan terburu-buru, tetap fokus. Oke, siap? Semangat ya cantik ya. Inilah dia peserta ke-6. Perkenalkan, nama saya Selin, nomor peserta 6. Saya ingin membawakan cerita yang berjudul Rara Kuning. Kisahkan dalam cerita ini, Kerajaan Doho Kediri pada saat itu diperintah dengan Sri Aji Jayabaya yang mempunyai putri cantik bernama Dewi Kili Suci. Kerajaan Doho pada saat itu sedang berperang dengan negeri seberang. Peperangan sengit pun terjadi dan peperangan tersebut akhirnya dimenangkan oleh negeri seberang. Kemudian raja dari kerajaan seberang ingin memperistri Dewi Kili Suci, putri dari Sri Aji Jayabaya. Namun Dewi Kili Suci menolaknya. Raja seberang pun berkata, "Duhai Adinda Dewi Kili Suci, Kakanda ingin menikahmu. Maukah engkau menikahi Kakanda? Duhai Adinda Dewi Kili Suci." Dewi Kili Suci pun menjawabnya, "Ampun, Adinda Raja, saya tidak bersedia menikah dengan raja. Maafkan hamba raja." Akhirnya Dewi Kili Suci yang tidak bersedia menikah dengan raja seberang pergi ke hutan bersama keponakannya, yakni Dewi Sekataji yang lebih dikenal dengan nama Daluh Chandra Kirana, serta suaminya yakni Inu Kertapati atau lebih dikenal dengan nama Panji Asmara Bangun. Ketiganya kemudian melarikan diri dan bersembunyi di hutan lereng Gunung Wilis. Sampainya di hutan, Dewi Sekataji jatuh sakit. Karena perbekalan yang tidak cukup,
Dewi Kilisuci meninggalkan mereka untuk mencari dedaunan sebagai ramuan obat. Tetapi sialnya tidak akan kembali. Dewi Kilisuci terpelosok. Aduh, kakiku sakit sekali. Bagaimana ini? Aku harus mencari obat untuk Dewi Sekartaji. Panji Asmara bangun dan Dewi Sekartaji kebingungan mencari Dewi Kilisuci. Sementara itu, Dewi Kilisuci sudah ditemukan warga dan bergabung dengan warga hendak bersungai. Namun, karena kelelahan, maka tertidurlah Dewi Kilisuci. Di dalam mimpinya, ia merasa diganggu oleh makhluk, yaitu jin. Jin pun berkata, Hai Dewi Kilisuci, bangunlah dari semedimu. Cukup kamu bersemedi. Dewi Kilisuci pun berkata dalam hati, aku tidak akan terpengaruh oleh mulut jin jahat. Karena merasa terganggu, Dewi Kilisuci melanjutkan perjalanannya menuju kerojokan selanjutnya untuk bersemedi. Namun, godaan dan gangguan tak jauh berbeda dengan kerojokan yang berada di bawahnya. Walaupun terus mendapat godaan dan cobaan, Dewi Kilisuci tetap melanjutkan semedinya dan sampai akhir hayatnya tetap berada di kerojokan tersebut. Dewi Kilisuci terkenal cantik dan berkulit putih. Akhirnya, orang-orang sekitar penduduk menamai tempat semedi Dewi Kilisuci dengan sebutan air merambat Rara Kuning. Karena kulitnya yang kuning dan sampai akhir hayatnya tetap berada di kerojokan tersebut, maka disebutlah Rara Kuning. Demikianlah cerita dari saya. Semoga kita bisa mendapatkan hikmah dari cerita ini, bahwa kita tidak boleh berputus asa seperti Dewi Kilisuci. Terima kasih. Oke, kita nggak boleh putus asa ya, seperti Dewi Kilisuci. Oke, bagus sekali loh ya tadi yang filosofi terakhir yang disampaikan. Dan tadi adalah peserta nomor 6. Sesaat lagi kita akan menuju ke peserta nomor 7. Tapi sebelumnya, untuk Anda semuanya warga Nganjuk dan sekitarnya jangan lupa hadiri segera, yaitu pameran temporer Anjuk Ladang yang ada di Museum Anjuk Ladang. Dan dengan tema Jejak Sejarah Kerajaan Jawa Timur 2021 ini akan ditutup hari ini ya, hari Minggu 28 November 2021 nanti sore. Jadi untuk Anda semuanya yang mungkin pagi ini masih masak di rumah, boleh kesininya nanti agak siangan ya. Segera kesini, harus kesini untuk Anda bisa mempertebal wawasan sejarah Anda, yang mana juga bisa mengajarkan nih putra-putri Anda yang mungkin masih kecil untuk memberitahukan bahwasanya inilah jejak sejarah yang ada di Jawa Timur, seperti itu, agar putra-putri kita juga mencintai jejak sejarah yang ada di Jawa Timur. Baik, kali ini kita langsung menuju ke peserta nomor 7 atau peserta selanjutnya. Halo cantik. Oke, sudah siap cantik ya? Oke, tante bantu ya. Set, sudah? Pas belum ya? Sudah pas ya? Oke, waktu kamu 7 menit ya dek. Sudah siap? Selamat berjuang. Pas dulu dong, pas gini. Oke. Hai teman-teman, hari ini Dewi akan menceritakan air terjun Sedudo. Ya kaca sedudo, emberen gini arka, lalumbang lan biur-biuran. Dan balik itu, air terjun Sedudo menyimpan kisah yang sangat menarik. Apakah teman-teman mau mendengarkan cerita dari Dewi? Cerita ini Dewi baca dari Ensiklopedia Sejarah Nganjuk.
istriku, aku akan mencarikanmu air. Si petani tebu itu pun berjalan keluar untuk mencarikan air untuk istrinya. Ia pun mendapatkan salah satu sumber air di daerah tersebut. Saat ia tidak ingin mengambil, lalu sang penguasa itu pun datang. Hai kamu, sedang apa di sini? Si petani tebu itu pun menjawabnya, hamba ingin mengambil air di sini, Baginda. Sang penguasa itu pun tertawa. Hahaha, siapa yang menyuruhmu mengambil air di sini? Seluruh sumber air di sini sudah aku kuasai. Si petani tebu itu pun memohon kepada sang penguasa. Hamba mohon, Baginda, hamba ingin mengambil air secukupnya untuk istri hamba yang sedang kehausan di sana. Sang penguasa itu pun marah. Lalu ia mengambil tempat air si petani tebu, lalu membuangnya. Tidak boleh, tidak ada satu orang pun yang boleh mengambil air di sini, termasuk juga kau. Pergilah sana. Si petani tebu itu pun berjalan pulang dengan merasa kecewa dan lemah. Setibanya di rumah, ia terkejut melihat istrinya yang sedang tergeletak di tanah. Istriku, apa yang terjadi denganmu? Bangunlah, bangunlah. Istrinya pun tidak menjawabnya dan tidak bergerak. Ia pun meninggal. Setelah kejadian itu, si petani tebu itu pun berjalan ke puncak. Dan ia pun bersumpah, aku bersumpah, aku akan menenggelamkan seluruh desa ini dan akan ada sumber air yang sangat besar dari puncak gunung ini. Lalu tiba-tiba tumpahlah air yang sangat besar sampai menenggelamkan seluruh desa dan termasuk juga sang penguasa. Lalu air terjun itu dinamakan air terjun Sedudo, yang berarti se itu satu, dudo itu pria yang ditinggal istrinya. Hikmah dari cerita ini, kita tidak boleh tamak, teman-teman. Kita pasti ada balasannya. Demikianlah teman-teman cerita dari Dewi. Mohon maaf jika ada yang kata-kata kurang berkenan. Sampai ketemu lagi. Amin, makasih. Wow, Dewi, lucu ya. Sampai ketemu lagi. Dadah. Loh, siapa yang isi? Oke, itu dia penampilan dari Dewi peserta nomor 7. Jadi untuk Anda semuanya nih warga Nganjuk, kembali Meli sampaikan bahwasanya hari ini adalah hari terakhir dari pameran temporer dengan tajuk Jejak Sejarah Kerajaan Jawa Timur. Jadi untuk Anda semuanya yang ingin mempertebal wawasan sejarah Anda, ini adalah tempat yang sangat-sangat tepat. Langsung aja ke sini. Sekarang juga kita ada di Museum Anjuk Ladang. Oke, tadi Dewi adalah peserta nomor 7. Kita akan menuju peserta nomor 8 sekaligus peserta terakhir ya untuk lomba dongeng di kesempatan pagi hari ini. Peserta nomor 8 udah mulai siap-siap. Jadi untuk semuanya warga Nganjuk, kembali lagi saya ingatkan jangan lupa datang ke sini di Museum Anjuk Ladang. Kita hadir sampai nanti jam 3 sore ya, setengah 4 lebih tepatnya. Jadi untuk Anda semuanya bisa mempertebal ilmu wawasan sejarah Anda yang pastinya bersama dengan pameran temporer Jejak Sejarah Kerajaan Jawa Timur. Kali ini Meli mau memanggil untuk peserta nomor 8. Peserta nomor 8 yang mana nih? Aduh, lucu banget. Hai, dibantu sama tante ya? Bisa nggak ya? Oke, coba dulu. Maju dikit bisa? Oh, terlalu ini ya? Bentar, udah belum? Oh, ntar nggak turun, oh iya. Ya.
Sudah? Coba ngomong, nyaman nggak? Terlalu turun ya? Oh kurang turun? Kurang Gini. Maju aja. Oh maju aja. Adanya yang maju. Oke aman? Oke tos dulu dong, tos. Sukses ya. Inilah dia penampilan nomor 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aura Melatus Fatia dari SD Lukman Hakim Nganjuk. Saya akan membawakan cerita tentang Roro Kuning. Alkisah ada 2 orang putri yang bernama Ruting dan Roro Kuning. Mereka adalah putri dari kerajaan Kadiri Doho yang berkuasa pada abad 11 sampai abad 12. Ruting sendiri adalah nama dari Dewi Kilisuci, sedangkan Roro Kuning adalah nama dari Dewi Sekartaji. Dia adalah anak sematawayang dari Raja Lembu Amiseno dari kerajaan Doho. Kedua putri tersebut sedang sakit, tapi kerajaan pun tak sanggup menyembuhkannya. Ruting sedang sakit kuning dan Roro Kuning sedang sakit gondok dan kuning. Kemudian mereka berkelana untuk mencari kesembuhan. Sembari berjalan, ia berjalan tanpa arah. Bertemulah ia di hutan belantara dengan seekor monyet lelembut yang menggodanya. Bocayu, baru doji, ini memangku. Kemudian mereka menolaknya dan melempari batu kerikil dan hilanglah suara sang monyet tersebut. Tak terasa, perjalanan mereka telah memasuki hutan besar dan naik turun gunung. Hingga mereka lelah dan beristirahat di lereng Gunung Wilis, desa Bajulen. Di sana, kedua putri merenungi nasibnya dan menembangkan sebuah lagu. Lingsen behi, sepi durung bisa nendro, kagodo mring wewayang kang ngerindu ati, kawitane mung sembrono njurku lino ramiro yen bakal ngone tresno nanging doh tibane aku dhewe kang namahi nandang mrontok kadung lara sambat sopo rino wengi sing tak puji ojo lali janjine muga bisa tak ukemi. Kemudian terdengarlah suara gemuruh seperti seorang buta dengan teriakan dan tertawa. Dokter, ayo kene melaku, ayo melaku. Kemudian sang putri terbangun dari duduknya dan berlari sembari melemparkan sebuah kayu. Dan hilanglah suara sang buta tadi. Dan sang putri mulai berdoa. Duh Gusti, penyakit kula menika sampun dangu. Duh Gusti, muga panjenengan paring seger kawarasan kagem kawula niki. Duh Gusti, panjenengan paringi pangapura sedanten lepas kula. Kula sampun pasrah dhateng panjenengan. Saat merenungi nasibnya dan beristirahat, kedua putri bertemu dengan Resi Darmo dari Padepokan Ringin Putih, desa Bajulen. Dan sang Resi pun menyampaikan, "Wahai Kisana, apa yang sedang kalian lakukan di sini? Bukankah ini hutan belantara yang berbahaya bagi perempuan?" Salah satu putri menjelaskan, "Kami adalah putri dari kerajaan Kadiri dan Doho. Kami sedang berkelana untuk mencari kesembuhan dari penyakit kami." Kemudian sang Resi menyampaikan,
Maukah Tuan Putri singgah di padepokan kami untuk kami bantu mengobati penyakit yang Tuan Putri derita? Akhirnya, kedua putri mau dan ikut ke padepokan Resi Darmo. Di sana, mereka dirawat dan diberi obat ramuan tradisional oleh sang resi yang sakti. Akhirnya, berangsur-angsur sakitnya kedua putri mulai sembuh. Kedua putri tersebut sering mandi di air terjun yang saat ini diabadikan oleh sang resi menjadi nama air terjun berlambat Roro Kuning. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi penampilan dari peserta ke-8 sekaligus menjadi peserta terakhir kita. Dan kali ini Ibu Bapak sekalian, kembali saya ingatkan bahwasanya